Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yahdillahu fala hadiyalah. Baik, saya Abdullah Muhammad Islamuddin dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam perlindungan, dalam keadaan sehat, ya, dimudahkan segala urusannya, ya, dilimpahkan segala rezekinya, amin. Sebelumnya pada kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar, ya, kita akan belajar mata pelajaran apa? Ya, betul sekali teman-teman, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Jadi pada kali ini nanti saya akan memaparkan, ya, materinya. Ya, saya harapkan teman-teman semuanya untuk memperhatikan, ya, dan juga kalau bisa juga mencatat, ya. Karena apa? Karena kita ibaratkan ilmu ini adalah sebagai sebuah hewan buruan, ya. Dan ketika sudah kita dapatkan hasil buruannya tersebut, nah, ketika kita tidak mencancang, ya, atau mengikat erat-erat, ya, maka buruan tersebut akan mudah lepas dan tentunya akan lepas karena itu adalah sebuah hewan yang liar, ya. Jadi katakanlah ilmu juga kita katakan seperti itu. Nah, ketika ilmu tidak kita cancang, tidak kita amankan, ya, suatu saat nanti bisa lepas. Nah, dengan kita mencatat, ya, maka ketika kita lupa, katakanlah ketika kita lupa dan kita membutuhkan suatu saat nanti, kita bisa melihat. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga saya harapkan nanti seminimal mungkin, ya, setiap kali kita belajar, ya, di dalam apapun itu, entah di dalam sekolah, ya, ataupun dalam TPQ dan lain sebagainya, minimal itu kita bisa memahami sedikitnya, paling sedikit adalah satu kalimat saja, ya. Karena apa? Karena setiap kali kita belajar, setiap kali kita menimba ilmu, ya, dan setiap hari, katakan setiap hari kita mendapatkan satu kalimat, satu istilah yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita kalikan berapa hari yang kita belajar. Nah, maka akan tahu sendiri kan berapa banyak pengetahuan yang kita dapatkan setiap harinya. Baik, jadi silahkan disimak dengan baik-baik, ya. Usahakan untuk mencatatnya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan kemajuan peradaban Islam Daulah Ayyubiyah. Ya. Pesan saya bagi teman-teman sekalian, ya, mohon disiapkan buku catatan, pensil, dan juga ditemani oleh snack dan juga minuman. Terima kasih. Ya, lanjut, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu berdirinya Daulah Ayyubiyah. Sebelum kita memasuki materinya, ya, jadi kita mengenal
tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ya, jadi yang pertama adalah Nuruddin Zangki. Nah, siapakah beliau? Ya, jadi beliau merupakan gubernur daripada Suriah. Ya, jadi pada masa Daulah Abbasiyah, ya, gubernur Suriah adalah Nuruddin Zangki, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Al-Adid. Nah, Al-Adid ini merupakan khalifah, ya, merupakan sultan daripada Daulah Fatimiyah. Ya. Yang ketiga adalah Syawar. Syawar ini merupakan perdana menteri daripada Daulah Fatimiyah. Ya, tadi Al-Adid adalah khalifahnya dan Syawar ini merupakan perdana menterinya. Lanjut, yang keempat adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, beliau merupakan tokoh utama dan tokoh sentral daripada berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian Asyaduddin Syirkuh. Ya, beliau ini merupakan paman daripada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, ini yang terakhir adalah Mauri. Ya, beliau adalah pemimpin pasukan salib pada peperangan salib di Daulah Fatimiyah. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Jadi sebelumnya, ya, dari teman-teman sekalian, ya, apa yang kalian ketahui tentang Daulah Ayyubiyah? Nah, ini nanti kita akan ketahui sedikit terkait dengan Daulah Ayyubiyah. Ya, jadi Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti, ya, sebuah dinasti yang berkuasa di Mesir, Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Syabakir. Nah, dinasti ini bermadhab Sunni. Nah, nama besar dari dinasti ini diperoleh, ya, sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mendirikan dan membentuk untuk yang pertama kalinya. Nah, jadi beliau Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri sekaligus tokoh sentral di dalam Daulah Ayyubiyah ini. Nah, sebelum kita beranjak, ya, ke berdirinya, nah, ada beberapa poin yang kita bahas, ya. Untuk yang pertama adalah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah gejolak Daulah Fatimiyah. Ya. Nah, disinilah baru terlihat, ya, baru terbentuk, ya, berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, baik, ya, kita lanjut, ya. Ya, baik, lanjut. Untuk pembahasan yang pertama, poin pertama, kita memahami sedikit lah, ya, tentang keruntuhan daripada Daulah Abbasiyah. Ya, baik. Jadi Daulah Abbasiyah ini, ya, pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Ya, kemarin dari teman-teman juga sudah membahas terkait bab tentang Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini, ya, mulai menampakkan kemundurannya pada periode yang kedua kekhalifahannya. Nah, kelemahan di bidang politik dan juga pemerintahannya, ya, di situ merupakan penyebab, ya, daripada runtuhnya Daulah Abbasiyah ini. Nah, ada juga yang mengatakan
ketidakmandiriannya dalam bidang politik dan juga pemerintahannya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan dinasti-dinasti ya, daulah-daulah kecil melepaskan ya atau terpecah dari penguasaan Daulah Abbasiyah, karena dirasa Daulah Abbasiyah ini sudah mengalami kemunduran ya, atau sudah dirasa akan terpecah ya, seperti itu. Jadi daulah-daulah kecil melepaskan diri masing-masing ya. Selanjutnya yaitu gejolak Daulah Fatimiyah. Nah ini, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu Daulah Fatimiyah. Ya baik teman-teman. Jadi Daulah Fatimiyah ini adalah salah satu ya, Daulah Fatimiyah ini adalah salah satu Syiah ya, daulah Syiah dalam Islam ya. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra ya. Pada waktu itu dengan khalifah pertamanya yaitu Ubaidillah Al-Mahdi, dan khalifah terakhirnya yaitu siapa? Yaitu Al-Adid Billah. Ya. Kemudian daulah ini membangun sebuah kota megah yang bernama Al-Qahira ya, atau sekarang disebut sebagai Kairo. Nah, pusat pemerintahan pada Daulah Fatimiyah ini berpusat ya, terletak di Mesir ya, seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui gejolak-gejolak ya, penyebab Daulah Fatimiyah ini runtuh ya. Jadi yang pertama adalah Syawar ya. Siapa tadi Syawar? Ya betul sekali, Syawar adalah perdana menteri daripada Khalifah Al-Adid. Nah, pada tahun 1167 waktu itu Syawar melakukan pengkhianatan. Nah, pada waktu itu Syawar bersekongkol dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Amauri. Nah, ketika itu Al-Adid Billah meminta bantuan kepada gubernur Suriah. Siapa? Nuruddin Zanki. Nah, gubernur Suriah tersebut mengirimkan pasukannya yang bernama Asyaduddin Syirkuh, dan juga mengajak keponakannya ya, Asyaduddin Syirkuh mengajak keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Namun pada akhirnya pemberontakan Syawar dan juga Amauri berhasil diselesaikan, tapi hal tersebut diselesaikan dengan cara gencatan senjata atau perdamaian ya, dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Akhirnya dilakukanlah perdamaian atau gencatan senjata. Nah, yang kedua, 2 tahun kemudian ya, tepatnya pada tahun 1169, Syawar bersama Amauri melakukan pemberontakan kembali. Nah, mungkin Syawar merasa belum puas ya, merasa ingin menguasai daripada Daulah Fatimiyah tersebut, dan ternyata Syawar memiliki dendam terhadap Asaduddin Syirkuh dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, karena pemberontakan yang pertama tadi bisa dicegah oleh Salahuddin dan juga Asyaduddin. Nah, di sini kemudian Khalifah Al-Adid meminta bantuan kembali, dan akhirnya dikirimlah seperti yang pertama tadi, yaitu Asyaduddin Syirkuh dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah peperangan ya, akhirnya Syawar dan Amauri bisa diatasi, dan sudah tidak bisa dimaafkan ya, karena untuk memberontak pengkhianatan yang kedua kalinya
dan akhirnya Syawar dan juga Mauri dipenjarakan. Nah, di sini ketiga ini merupakan cikal bakal ya akan terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Ya, kemudian Asyaduddin ya setelah Perdana Menteri Syawar ya di penjara, nah, Asyaduddin ini diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Syawar. Nah, karena dirasa Al-Adid bilah jasa Asyaduddin Syirkuh ini cukup berjasa bagi Daulah Fatimiyah, akhirnya Al-Adid mengangkat Asyaduddin menjadi Perdana Menteri pada Daulah Fatimiyah. Nah, kemudian kurang lebih selang 2 bulan Asyaduddin Syirkuh wafat. Nah, dan akhirnya setelah dipikirkan kembali, akhirnya ya yang tadi Asyaduddin Syirkuh dan juga keponakannya yaitu Sholahuddin Al-Ayyubi yang membantu Daulah Fatimiyah, akhirnya Al-Adid memanggil Sholahuddin Al-Ayyubi untuk diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Asyaduddin Syirkuh. Nah, pada waktu itu Sholahuddin masih terbilang cukup muda tentunya, yaitu pada umur 32 tahun. Nah, kemudian ya di sini kita yang ketiga, poin ketiga yaitu berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ya. Bisa teman-teman perhatikan ya pada gambar itu merupakan ilustrasi ya daripada Sholahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya. Nah, pada tahun 1171 Al-Adid bilah selaku Khalifah Daulah Fatimiyah mengalami sakit, nah, hingga akhirnya wafat. Nah, kemudian Sholahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri ya, dengan kesepakatan para tokoh-tokoh Daulah Fatimiyah dan juga para masyarakatnya, akhirnya sepakat ya mengangkat Sholahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa ya, sebagai penguasa pada Daulah Fatimiyah. Nah, kemudian ya pada tanggal 10 Muharram Sholahuddin memproklamasikan berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ya, nama tersebut diambil dari turunan beliau yaitu Al-Ayyub. Ya, disitulah terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Ya, jadi terbentuknya Daulah Ayyubiyah ini merupakan revolusi dari Daulah Fatimiyah atau sisa-sisa dari Daulah Fatimiyah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bisa teman-teman amati ya terkait dengan wilayah-wilayah ya pusat pemerintahan ya pada waktu dinasti Ayyubiyah ya. Baik, mungkin dari sebab berdirinya Daulah Ayyubiyah ya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya cukupkan dahulu pada pembelajaran kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari ya pada materi hari ini ya dapat mudah dipahami ya, dan juga dapat memberikan manfaat bagi diri kita. Terima kasih. Ya. Jadi marilah kita tutup kegiatan pembelajaran daring pada hari ini dengan bacaan surah Al-Asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi fanfa'na
ببركاتهم وعدنا الحسنى بحرماتهم وعمسنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.